لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jemaah salat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya sehingga subuh ini kita dapat bertemu kembali, ya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain untuk melanjutkan muzakarah kita, pembahasan kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Kemarin sudah kita sampaikan tentang talqin, ya. Talqin. Jadi talqin berjamaah itu jelas, ya. Hadisnya hasan, cukup baik dan menjadi pedoman bagi orang-orang yang mengambil talqin zikir dari seorang guru, ya, sebagaimana sahabat mengambil talqin la ilaha illallah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, talqin berjamaah itu diibaratkan dalam hadis berikut ini. Hadis rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah, tiada dari suatu kaum berkumpul mereka berzikir kepada Allah. Ini juga merupakan dalil zikir berjamaah. Sebenarnya banyak dalil zikir berjamaah itu. Saya pun bingung juga kalau sampai orang tidak senang dengan orang zikir berjamaah. Kalau seandainya zikir masing-masing tak perlu berkumpul, ya, tak perlu berkumpul. Di sini jelas, ma min qaumin, tidaklah terhimpun suatu kaum, ijtama'u, mereka berkumpul. Nah, apa dibuatnya berkumpul? Yadhkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah. La yuriduna bidzalika illa wajhahu, tidaklah yang diinginkan mereka itu waktu berkumpul illa wajhahu, kecuali mengharapkan redha Allah. Sama tawajuh tu, ilahi anta maksudi, Tuhan, kau yang kau maksud, tak mau yang lain. Inilah hadis illa wajhahu, kecuali mencari redha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Jadi zikir ini penanaman ke hati mengikuti hadis Nabi SAW. Bukan kita alergi dengan pahala, enggak. Bukan kita tak mau masuk surga, enggak. Itu pasti diberi Allah. Nah, cuma betulkan niat, ilahi anta maksudi, apa yang kau maksud ya Allah. Karena perintah hadis begitu, maunya Allah begitu. Nah, kalau sudah mereka berkumpul berzikir kepada Allah, tujuan mereka hanya mencari redha Allah, illa nadahum munadin minas sama, melainkan mereka dipanggil dari panggilan langit. Ada panggilan dari langit. An qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian. Waktu bubar tu, waktu kita bubar, berdiri kalian semuanya. Ayo, lakum qad buddilat sayatikum hasanat, dosa kalian telah diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampunkan, pahala dapat. Nah, ini hadis hasan juga dari Imam Ahmad. Nah,
Jadi jelas bahwasanya zikir berjamaah itu termasuklah baiat. Baiat itu berjamaah. Begitu bubar, kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin, yaitu tentang talqin. Begitu mereka sudah ditalqin, apa kata Nabi? Absyiru, bergembiralah kalian. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ghafara lakum, sungguh telah mengampuni kalian. Di baiat tu. Jadi talqin termasuk baiat. Kenapa? Setelah itu ada janji setia. Apa janji setia itu? 3. Setelah talqin itu, guru memberikan satu masukan. Yang pertama, taat kepada Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Ya, perintah maupun fardu maupun yang sunnah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taat kepada guru. Guru maksudnya mursyid yang memberi ijazah itu. Jadi guru yang betul lah, guru yang ikut dua, Allah dan Rasul. Guru yang ikut Allah dan Rasul, inilah yang kita taati. Kalau simbol-simbol saja sebut guru, tapi ujung-ujungnya maaf, akhirnya tidak taat kepada Allah dan Rasul, jangan ikut. Berarti bukan guru tu, bukan syekh. Dalam tarekat itu namanya syekh. Syekh itu disebut orang tua, tua dah ilmunya, tua pemahamannya, sudah tua mantap dah imannya. Nah, itu maksud syekh itu. Nah, ini penjelasan tentang masalah talqin kemarin. Jadi talqin saja sudah berkumpul mengambil ijazah, apalagi mengamalkan hari-hari seperti kita zikir tadi 165. Dan sekaligus saya menyampaikan nanti malam ya akan ada manaqib di Masjid Al-Fajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu hatinya masih kuat nak berkumpul. Nah, ini kan sekarang ini udah ada himbauan dari MUI katanya kemarin. Dah belum? Dah. Nah, jadi tak berjamaah pun tak masalah. Mungkin lambat laun pun Jumat pun sementara waktu ditiadakan dulu. Ya. Nah, mungkin di Jakarta sudah termasuk rawan ya, Jakarta, Jawa Barat. Nah, kita juga sudah termasuk. Mungkin keadaan kita tak seperti mereka. Kita lihat perkembangan nantilah. Kita lihat perkembangan nanti, apa kita bisa lanjutkan majlis seperti ini ataupun mungkin kita mengikuti jejak-jejak mereka di sana. Cuma kita berharap mudah-mudahan masih bisa kita berkumpul. Cuma kalau seandainya masih bimbang-bimbang, ya mau diapakan? Ya, karena jamaah pun saya tengok banyak tak datang tadi. Ya, jadi pengajian kemarin, alhamdulillah juga tadi malam, alhamdulillah masih agak ramai lah, lumayan masih. Ya. Cuman ini terserah kepada jamaah masing-masing. Yang jelas malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Fajar, yaitu untuk zikir kepada Allah, manaqib. Nah, mudah-mudahan dengan manaqib itu ada berkahnya. Ya, berkah kita berzikir, berkah kita bermunajat, dan berkah daripada orang-orang yang kita kirimkan Al-Fatihah, guru-guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maghrib berjamaah ya, bagi jamaah yang mau ikut nanti malam, maghrib berjamaah di Masjid Al-Fajar. Berapa orang pun datang, saya tetap datang. Ya, tak tahulah apa itu manaqib yang terakhir nanti. Sementara waktu. Ya, Allahu a'lam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian mengenai talqin dan bai'ah ini dipertegas lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah surah At-Taubah ayat berapa tu? 9 ke? Wa qala Allah taala, Allah berfirman, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Bergembiralah kalian dengan baiat kalian.
Baiat itu angkat janji. Setelah ditalkin, janji dengan guru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah berkata, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah kalian dengan baiat itu, dengan janji kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu keberuntungan yang amat besar. Jadi talqin baiat itu dasarnya ada dari hadis Nabi dan Al-Quran Nur Karim. Nah, makanya dulu perempuan pun dia baiat. Perempuan rombongan datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kami bersyahadat. Baik, kata Nabi, syahadat. Kemudian angkat janji baiat. Apa ya Rasul? Taatlah kalian kepada Allah, taat kepada pemimpin, taat kepada suami, kerjakan kebaikan, dan Allah menyenangi kebaikan. Angkat janji dia. Perempuan pun dibaiat depan Nabi. Nah, jadi baiat ini apa? Untuk mengukuhkan kita tak main-main lagi. Nah, dulu saya masih ingat, sebelum saya ambil tarikat ini, ada tarikat lain saya ambil berkat saja. Nah, begitu guru pun duduk, ingat dia bilang, ini janji setia untuk taat kepada Allah dan Rasul. Waktu itu umur saya baru 24 tahun umur saya, belum tahu tu apa tarikat, ikut-ikut je lah ya. Saya bawa lah kawan saya ni senior, ada umur 30, ada yang 35 tahun, duduklah kena. Begitu guru mengatakan janji setia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jangan lagi maksiat kepada Allah dan Rasul. Lari kawan ni. Lari kawan ni, keluar langsung dia. Mana kau ni? Belakang lo dia. Rupanya takut rupanya. Apa ditakutkan? Janji setia taat sama Allah Rasulnya. Nah, ketahuan masih nak maksiat berarti kau ni. Kan gitu. Berarti kau pengen masih maksiat lagi. Kalau dah janji tak perlu takutkan. Janji, insya-Allah dengan janji tadi Allah turunkan rahmat di hati kita. Setelah itu kita dibimbing oleh Allah. Tak mau lagi maksiat kepadanya. Janji kepada guru tu hakikatnya janji kepada Rasulullah. Janji kepada Rasulullah tu hakikatnya janji kepada Allah. Kita baca zikir tu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Hai Muhammad, orang-orang yang berbaiat dengan engkau itu hakikatnya dia berbaiat janji dengan Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah menyaksikan, Allah menguasai mereka waktu janji setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita gitu. Kita janji itu dengan guru. Karena guru itu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat guru yang betul ya. Jangan guru masak mentah. Guru masak mentah ni ya kena masak, kena mentah. Dah, kita pun tak dapat berkah apa-apa. Takutnya malah salah kita. Nah, jadi tariqah itu gurunya betul. Betul-betul guru yang telah mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat dia ibadahnya kuat, hakikat hatinya dengan Allah dekat. Itu kita tak ragu lagi. Itu janji setia. Boleh janji sama guru macam ini, tidak masalah. Ya. Nah, maka dari itu inilah kekuatan daripada ilmu tariqah dengan talqin dan bai'ah. Allah bilang gembiralah kalian waktu ditalqin, kemudian amalkanlah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu saja dia